Oke ya, kita mulai share screen. Oh, bukan kasih. Oke, sudah buka ya. Kita mulai transaksinya tanggal 2 sesuai dengan bulan masing-masing. Kalau tanggalnya sama ya. Bulan apapun tanggalnya sesuai dengan tanggal transaksi kita. Misalnya tadi si Tika ya, bulan April katanya. Berarti transaksinya tanggal 2 April. Misalnya yang lain, bulan Desember misalnya, berarti transaksinya tanggal 2 Desember. Oke ya. Sekarang coba baca Anissa Fitrianti. Tolong dibaca transaksi tanggal 2-nya. 2 Januari, perusahaan memesan barang berupa kursi kepada PT Delta dengan rincian sebagai berikut. Jenis barang Ergo 726A, jumlah 10 buah, harga 1.200.000. 2 Ergo 705, jumlah 30 buah, harga 325.000. Perusahaan menghendaki transaksi tersebut dilakukan secara tunai, tahap dikeluarkan cek barang Pasifik senilai 30 juta untuk melunasi hutang 24 juta sebelum potongan dan sisanya dicatat sebagai uang muka. Udah, Bu. Ya. Sekarang kita lihat tanggal 2, transaksi tanggal 2, perusahaan memesan barang. Memesan barang ini berarti transaksinya apa? Penjualankah atau pembelian? Pembelian, Bu. Pembelian, Bu. Pembelian ya. Nah, coba kita harus pilih pembelian di purchase ya. Jadi setiap ada transaksi saudara analisa pembelian atau penjualan atau banking ya. Kita pilih pembelian. Klik pembelian. Sudah? Sudah diklik pembelian, tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk memasukkan data pembelian kita pilih enter purchase. Kita klik enter purchase. Oke. Sudah muncul semua sama ya. Nah, di paling kiri ada bill, ada order, ada quote. Nah, quote ini hanya penawaran. Kalau order pemesanan, kalau bill tagihan. Coba. Tadi soalnya pemesanan atau bagaimana? Perusahaan memesan barang, kan memesan baru ya. Kalau memesan berarti kita pilih order. Ya, kita pilih order. Terus suppliernya, pemasoknya siapa? Ini maksudnya dengan siapa kita pesan? PT Delta. PT Delta. Berarti kita pilih di sini ada panah ini ya, PT Delta. Kita pilih PT Delta, sorot PT Delta, setelah itu use supplier, di bawahnya ada use supplier, klik. Nah, muncul data-data PT Delta ya. Perusahaan kita namanya, nama saudara masing-masing ya, nama alamatnya, suppliernya PT Delta. Ya. Sekarang terminnya saya abaikan dulu ya. Nah, coba saudara bisa lihat di termin data-data pemasok kita. Kalau perusahaan melakukan transaksi ke PT Delta, apa syaratnya? Bisa saudara lihat apa syaratnya? Kalau perusahaan melakukan pembelian kepada PT Delta. 5/10 N/30. 5/10 N/30. Saya sudah jelaskan juga ya arti 5/10. Kita ganti di sini terms. Kita klik terms. Ada tanda panahnya ya. Kita klik. Nah, kita akan membuat 5/10 N/30. Nah, ya, ini kebetulan muncul 5% 10 net 30. Saya sudah juga menjelaskan ini ya. Ya, ini sudah muncul. Kita oke. Kalau saudara menggantinya bisa ya nanti ya. Nah, purchase number purchase di sini kita abaikan saja. Kita anggap sesuai dengan urutan komputer saja ya. Kalau seandainya ada nomor purchase-nya, boleh ya saudara masukkan. Kalau yang di sini di soal kita abaikan. Tanggal. Nah, tanggalnya tanggal berapa? Kebetulan saya membuka punyanya siapa tadi ya? Bulan Januari ya. Berarti saya akan membuat 02/01/2017.
Bagi mahasiswa yang bulan April berarti 02/04/2017. Bagi yang Desember 2016 berarti 02 bulan 12 2016 ya. Paham ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nah ini layar kita. Saya minta maaf ya, Zoom saya habis dari kemarin, tapi saya belum bisa juga memperpanjang. Jadi kalau seandainya nanti putus, sambung lagi ke link yang sama ya. Nah di sini order. Sudah muncul layarnya semua seperti ini. Kalau misalnya layarnya tidak ada order receipt kosong, saudara bisa ganti bentuk layarnya di sini layout. Di bawah kiri ada layout muncul layout, saudara klik. Nah ini tampilan formulirnya ya, tampilan layoutnya saudara bisa pilih apakah jasa, service, ataukah item. Item ini barang atau profesional atau lainnya, miscellaneous itu lainnya. Nah, karena kita membeli barang, berarti item ya. Item ini artinya barang ya. Nah, jangan baca item ya. Kasihan nanti orang yang item ya. Nah, item, bacanya ini bahasa Inggris ya, item. Artinya barang, kita pilih oke. Misalnya kalau ada yang layoutnya tidak sama. Nah, sudah sama seperti saya semua layoutnya. Nah, kita masukkan berapa barang yang dipesan atau jenis barang dipesan. Yang pertama barang yang dipesan yaitu Ergo 726A ya kan? Ya, Bu. Berarti di sini berapa unit? Ada 10 unit. Jadi kita buat di sini order 10. Oke, item number-nya. Pas di item number, saudara ketik tab. Saudara tekan tab. Di komputer saudara kan ada tab ya. Paling kiri itu, tab TAB. Tab. Kenapa kok hilang gini dia? Ya, seperti tab. Berarti yang dibeli, yang dipesan Ergo 726 ya. Ergo 726A disorot yang mau dipesan. Terus dipilih use item. Use item. Terus ditekan tab lagi. Nah, ya. Harganya 1.200.000. Kita ketik 1.200.000. Perhatikan, di paling kanan atas ada namanya tax inclusive, ya. Nah, itu artinya harganya sudah termasuk pajak. Nah, coba kita lihat di soal. Kalau kalau di soal tidak ada pernyataan tentang pajak, berarti kita abaikan saja. Ya, berarti kan kemarin kita sudah memilih pajak itu ada 2 kode pajak, ada yang pakai pajak dan ada yang tidak pakai pajak. Kalau seandainya di sini tidak disebutkan secara spesifik pakai pajak, berarti kita pilih ya. Ya, kita abaikan saja. Nah, ini PPN berarti kita pilih yang NT-nya. Nah, ya, NT, tidak pakai pajak. Oke. Terus apa jenis barang yang kedua? Ergo 705 30 buah. Di sini buat 30. Terus tab Ergo 705. Tab lagi. Nah, kita ketik angkanya, berapa harganya? 325.000. 325.000. Kalau untuk mencatat
angka, nggak perlu saudara buat titik ya, 325 titik, nggak perlu. Ketik aja angka 32500, langsung muncul, otomatis tanda titiknya sudah muncul di program ini. Tidak pakai pajak, kita pilih saja NT. Ya. Coba ya. Berarti tadi saya abaikan pajak. Kalau abaikan pajak ini muncul totalnya 129.750.000. Frek ini ongkos angkut. Di soal kita tidak ada ongkos angkut, abaikan. Teks juga kalau kita pilih NT berarti abaikan. Berarti total jumlah yang mesti dibayar yaitu 129.750.000. Nah, coba saya simulasikan kalau pakai pajak ya. Kalau misalnya saya klik ini, teks inklusif, ya, berarti harga termasuk pajak. Berarti ada pajaknya. Cuman harga yang dibeli sudah termasuk pajak, ya. Coba kita ketik di sini, ya. Kalau termasuk pajak, berarti di sini kita pilih PPN. Ini kita pilih. Ada 3 ya, saya simulasikan ketiga-tiganya. Nah, akan muncul harga yang dibayar tetap 129.750 ya. Tapi ya, pajaknya di dalam yang kita bayar 129 itu sudah ada termasuk pajak 11.795.000 sekian ya. Nah, dibayar tetap sama seperti saudara beli barang, sudah termasuk pajak, saudara nggak perlu bayar pajak lagi, saudara bayar hanya sesuai dengan harganya, ya. Nah, itu 2. Bagaimana kalau seandainya tandanya dihilangkan? Tandanya dihilangkan ya, eksklusifnya dihilangkan, tapi dia kena pajak, berarti harganya bayar pajak lagi. Berapa bayar harganya? Ini tadi berapa harganya tadi? Bentar. 1.200.000 ya. Hanya 1.200.000. 325.000. Nah, beda ya. Coba totalnya. Coba beda ya. Totalnya yang mesti dibayar yaitu 23.375.000 karena harganya 21 juta ditambah pajak 2.175.000 dan total jumlahnya 23 juta. Ya. Jadi ada 3 kemungkinan tidak kena pajak, atau harga sudah termasuk pajak, atau harga belum termasuk pajak. Ya. Sampai di sini. Jadi saudara perhatikan soalnya, apakah soalnya harga termasuk pajak, atau harga belum termasuk pajak, atau tidak kena pajak. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, sekarang kita abaikan saja pajaknya ya. Seperti tadi kita abaikan, ini kita pilih NT. Yang penting saudara paham bagaimana pajak. Nanti jurnalnya juga berbeda, nanti saya jelaskan juga nanti ya. Oke ya. Ini tetap ya bayarannya 21 juta sesuai dengan harga. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ini keterangan di sebelah kiri ini pengiriman lewat apa, janji tanggal berapa, ini boleh ya diisi. Kalau di soal kita tidak ada perjanjian tanggal berapa bayarnya ya. Ada dijanjikan bayar tanggal berapa? Nggak ada ya. Kalau dijanjikan misalnya bayar tanggal 4, tanggal 3 misalnya. Saudara boleh isi di bawah. Promised date, tanggal yang dijanjikan. Ya, kalau ini soal kita tidak ada tanggal dijanjikan, kita abaikan. Sip ya, ini pengirimannya via apa komennya. Oke, catatan untuk pembelian ini kita abaikan. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada suara berarti tidak ada pertanyaan ya. Ya, tidak ada pertanyaan, kita record. Oke. Ya. Transaksi tadi kita lihat jurnalnya, apakah ada di jurnal? Kita lihat jurnal. Dia setiap nanti saya akan menjelaskan
Setiap transaksi itu kita cek jurnal, ada jurnal apa tidak. Tadi pembelian ya, purchase. Nah, belum ada jurnalnya. Nah, saya akan menjelaskan bahwa setiap transaksi yang saudara masukkan belum pasti ada jurnalnya kalau seandainya belum ada Oke, saya share screen ABSS-nya lagi. Kita lanjut ya. Tadi transaksi jurnalnya tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Karena transaksinya belum ada tagihan atau belum bill ya. Kalau transaksi tadi kita kan pilih transaksinya yang order. Kalau yang order belum ada muncul di jurnal. Tetapi kalau sudah ada pembayaran uang muka, berarti itu muncul di jurnal. Coba kita cek lagi soal kita, apakah ada uang muka atau tidak. Ini ada dikatakan bahwa dibayar 30 juta pakai cek Bank Pasifik, melunasi hutangnya 24 juta, berarti sisanya jadi uang muka. Nah, untuk pembayaran uang muka, jadi kita sudah buat jurnal pemesanan. Untuk pembayaran uang muka, kita pilih pay bills. Pembayaran ya. Kita pilih pay bills. Bayarnya pakai Bank Pasifik. Kita sudah pilih Bank Pasifik. Coba di paling kanan itu ada balance, saldo ya. Berarti saldo Bank Pasifik kita yaitu 45 juta. Nah, yang mau kita bayar yaitu 30 juta. Jangan sampai saldonya 30, mau dibayar 40 ya. Itu berarti minus, nggak bisa ya. Jadi kalau saldo jam 45 juta, yang mau dibayar 30 juta, oke berarti ya. Nah, sekarang suppliernya. Siapa suppliernya? Tadi kita akan membayar kepada PT Delta. Kita klik PT Delta. Kalau sudah kita use supplier, muncul data suppliernya. PT Delta, Jalan Juanda, Bandung. Memonya ya, payment pembayaran kepada PT Delta. Cek number-nya karena tidak ada nomor ceknya, kita abaikan saja. Tapi sebenarnya kalau kasus yang sebenarnya ada nomor cek ya. Date-nya tanggal kita ganti, tanggal 2 Januari maaf, 02/01/2017. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, tanggalnya sesuai dengan bulan masing-masing ya. Nah, perhatikan, pas kita buka PT Delta, ternyata ada dua tagihan kita kepada PT Delta. Satu, saldo utang kita ya, utang awal kita 24 juta. Yang satu lagi pesanan kita sebesar 21.750.000. Nah, di keterangan soal tadi dibayar dulu uang mukanya, dibayar dulu hutangnya, sisanya jadikan uang muka. Nah, kita klik di sini. Ya. Berapa hutang kita? Yaitu hutang kita tadi 24 juta karena ada waktu kita memasukkan saldo awal kan ada syarat termin ya, ada syarat pembelian, maka kalau dibayar tanggal 2 berarti masih dalam rank diskon ya, dapat diskon sebesar 1.200.000. Ya, berarti 5/10 N/30 ya, itu tadi berarti kalau tanggal 2 masih dalam jangka waktu diskon, dapat diskon 1.200.000 yang dibayar berarti 22.800.000 lagi. Nah, sisanya uang tadi 30 juta ya. Berarti sisanya berapa itu? Sisanya 7.200.000 untuk menjadi uang mukanya. Paham ya sampai di sini? Tadi keterangannya perusahaan PT Delta ini akan membayar kepada, PT Pasifik ini akan membayar kepada PT Delta sebanyak 30 juta lewat cek Bank Pasifik untuk melunasi hutang yang sebelumnya 24 juta, sisanya dijadikan DP, down payment. Berarti kalau dibayar 22.800.000, sisanya 7.200.000 menjadi uang mukanya. Ya. Nah, yang ini harus saudara klik amount di atas, ada jumlah ya, di bawah tanggal itu ada jumlah. Saudara klik saja amount di atas, akan muncul jumlahnya 30 juta. Setelah itu saudara enter. Nah, kalau sudah di enter, maka
Di sini total PET, total yang telah dibayar 30 juta, out of balance sisanya 0. Ya. Selalu kalau mau merecord, jadikan out of balance-nya 0. Kalau belum jadi 0, belum bisa direcord. Ya. Nanti transaksi kedua. Tadi saya sudah terlanjur mengklik amount di atas ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita record, kita simpan. Nah, ini muncul print letter. Ya. Print letter aja jawab ya. Printnya nanti aja, print letter. Oke, kalau sudah, kita tutup layarnya. Kita lihat jurnalnya. Kita buka transaksi jurnal. Nah, transaksi jurnalnya sudah kelihatan itu. Pembayaran uang muka. Sebesar, oh ya, potongan pembelian kemarin ya. Jadi potongan pembelian itu jurnalnya di ini, mengurangi hutang 1.200.000, pembayarannya di disbursement. Ya. Disbursement ini artinya pengeluaran kas, resep penerimaan kas. Jadi yang penting kalau ada uang keluar, uang masuk ini di sini. Ini bukan jurnal khusus ya, ini jurnal tentang pengeluaran uang. Nah, ini ya. Debitnya utang usaha 22.800.000, uang muka 7.200.000. Ya, pembayaran hutang ya. Bank Pasifik 30 juta. Nah, ini jurnal pengeluaran uang ya. Tanggal 2 Januari 2017. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini juga, misalnya Bu, ada salah saya Bu, boleh saudara ada panah kiri ini, saudara klik lagi, nah, perbaiki. Ya, saudara perbaiki, saudara oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita close. Nah, purchase register ini daftar pembelian ya. Kita bisa klik purchase register. Ingin melihat, kita buat dulu ya, rank tanggalnya, date from, saya 01/01/2017. Nah, sudah ada ya. Ini all purchase, semua pembelian, kita memasukkan saldo awal ya, tanggal 1, tanggal 2-nya pembelian. Di close, ini ya, yang quote, tidak ada, yang ada order, ada pesanan tadi ya. Ini yang dipesan, order, yang telah dibayar, sisanya 1.750.000, jumlahnya yang sisa hutangnya 14.550.000. Yaitu artinya ya. Pesanannya totalnya 1.750.000, tadi sudah dibayar 7.200.000 ya, sehingga amount due-nya ini artinya jumlah yang tersisa atau jumlah yang akan jatuh tempo, jumlahnya yaitu 14.550.000. Ya. Kalau sudah, kita close. Nanti menu-menu di bawah ini nanti saya akan jelaskan pada saat transaksi berikutnya. Sampai di sini, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke transaksi kedua. Sudah bisa dilanjut transaksi berikutnya? Bu, Ya. boleh ulang yang tadi yang pay bills lagi, Bu? Soalnya Nisa ketinggalan tadi, Bu. Pay bills, klik pay bills untuk membayar. Nah, lihat soal ya. Jadi nanti saya akan menjelaskan, saudara harus perhatikan soal. Jadi jangan penjelasan saya aja ini didengar. Soal kalau bisa ya, BSS-nya kerjakan di laptop. Jadi saudara bisa lihat juga soalnya di HP. Kan soal sudah saya share juga di grup. Saudara buka, jadi sambil mengerjakan BSS-nya, saudara buka juga soalnya. Jadi kalau hanya mendengarkan kata saya, berapa tadi angkanya? Sama Bang apa tadi? Nah, kan lebih bagus saudara buka soal, jadi bisa saudara lihat soal. Jadi kalau hanya mendengar saja, suka lupa, suka nggak kedengar tadi apa yang saya jelaskan. Ya. Oke ya, ini suppliernya pilih di ini ya, dipilih di pay bills,
Saya buka di sini saja. Disbursement. Nah, ini data-datanya. Ya. Karena sudah lunas tadi. Ini data yang tadi lunas ya, 30 juta. Muncul sendiri nanti. Bu, Terus, ya. Bu, yang di sini out of balance-nya 30 tadi, Bu. Di Gimana enter tuh, Bu? saja. Enter. Di klik atas, kan ada atasnya itu. Sebentar. Ya, kalau masih di sini out balance-nya 30, kan ada amount tadi, diklik amount-nya di atas, terus saudara enter. Kalau sudah diklik atas itu otomatis muncul angka 30. Setelah itu saudara enter, maka pindah angkanya 30 di auto balance, pindah ke total paid 30. Auto balance-nya jadi 0. Jadi kalau saudara belum tekan enter, belum pindah dia. Coba. Habis ini tekan record, Bu. Udah di-record kan ini? Nisa, keluar ada notifikasi, Bu. Apa katanya? Print Please letter aja. specify an account for tracing deposits, Bu. Saudara berarti belum masukkan saldo? Udah, Bu. Kenapa katanya di pos apanya nggak ada? Pas ditekan OK, langsung keluar purchase link account, Bu. Pembelian barang. Iya, Bu. Berarti saudara daftar barangnya sudah di tadi waktu pembelian kan? Sebentar saya oke. Ya, nggak bisa langsung pay bills kalau belum masukkan enter purchase-nya, beli barangnya dulu, pesan barangnya dulu, baru dibayar. Nggak bisa langsung pay bills. Pay bill apa yang saudara bayar? Barangnya pembelian dilakukan, pembelian dulu baru bayar. Mungkin saudara belum masukkan enter purchase-nya. Ya. Oh ya, lupa ke record, Bu. Iya, Bu. Udah Ya, tadi tapi lupa nge-recordnya, Bu. Nah, iya. Kalau belum enter purchase, ya, itu bingung orangnya ya. Tahu-tahu kok ada pembayaran, sama seperti saudara jual barang, atau datang aja orang bayar nih, saya mau bayar. Nah, bayar apa ini katanya kan begitu. Saya pembelian, mana pembelian? Enggak, belum ada gitu ya. Jadi kalau sudah ada pembelian, enter purchase-nya baru bisa dibayar. Oke ya. Kalau sesuatu hal itu setiap terjadi kita masukkan data-data selalu record. Selalu record. Record itu menyimpan. Kalau tidak terrecord itu tidak tersimpan. Ya. Tidak ada riwayat pembeliannya jadinya ya. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, berarti kita lanjut transaksi berikutnya ya. Kita masuk ke transaksi tanggal 3 lagi. Transaksi tanggal 3. Coba transaksi tanggal 3 Hasna Irfani ada? Ada, Bu. Ya, coba baca transaksi tanggal 3. Pada tanggal 3 Januari, PT Andromeda melunasi seluruh hutang kepada perusahaan. Perusahaan menjual barang secara tunai dengan... Tanggal 3 pertama aja dulu. Tanggal 3 pertama dulu ya. Maaf, Bu. Tanggal 3 PT Andromeda. Nah, coba menurut saudara, ini transaksinya penjualan atau pembelian ini? Atau jurnal khusus mana? Coba. Jurnal khusus apa yang kita masukkan ini? Kan tadi ada 3 jurnal khusus, itu ada banking, ada purchase, ada sales. Jurnal khusus apa yang kita akan masukkan ini? Tanggal 3 Januari ini. Purchase, Bu. Purchase atau sales? Sales, Bu. Sales ya, karena Sales, Bu. customer yang membayar ke kita ya. Kalau kita menjual berarti kan orang yang bayar ke kita. Kalau purchase berarti kita yang bayar ke orang. Kalau ini kita kan dari melunasi seluruh hutang PT Andromedanya. Berarti kita menerima uang ini ya dari PT Andromeda. Kita lihat berarti di sales ya. Sales, kita pilih sales. Nah, tadi kan saya sudah katakan kalau sales ini kita menerima pembayaran atas penjualan barang sebelumnya bisa ya.
Kita pilih receive payment, menerima receive payment, menerima pembayaran. Klik receive payment. Belum ada, Bu. Apa? Share Oh, screen, belum ada. Pak, Bu. Oh, belum ada screen saya. Oh, sebentar. Oh, belum ya. Share screen. Ya. Ya, sudah ya. Di sini ada sales, saya pilih sales. Setelah itu saya pilih menu receive payment, menerima pembayaran. Klik receive payment. Nah, pembayarannya pakai apa? Kita terima. Coba kita lihat lagi data-data kita. Terimanya pakai apa? Pakai Bank Atlantik atau Bank Pasifik? Ada disebutkan di soal? Kalau tidak ada, kita pilih aja lah ya, Bank Pasifik aja. Bank Pasifik aja kita pilih ya. Oke, kita pilih Bank Pasifik. Ini artinya deposit to account, artinya deposit itu pengirimannya ke akun mana? Ke Bank Pasifik sajalah ya. Terus dari siapa? Customer. Customer-nya dari siapa? Customer-nya kita klik, muncul PT Andromeda. Ya. Muncul PT Andromeda, kita use customer. Nah. Sudah? Berapa jumlah yang diterima? Nah, 15 juta. Apa nih sudah diskon ya? Coba kita klik. Kita klik amount reserve. Berarti tadi soalnya, saya ulang lagi ya, baca soalnya. Untuk memahami soal. PT Andromeda melunasi seluruh hutang kepada perusahaan. Jadi waktu kita buka, data-data file Andromeda cuma satu hutangnya sebesar 15 juta. Berarti kita terimanya 15, tanggalnya ganti dulu, maaf. Kita ganti tanggal 03 01 2017. Nah, ya. Berapa jumlah yang mesti dibayar, kita klik. Ini kok nggak dapat diskon ya? Oh, coba 15 juta. Bentar ya, saya cek Diskonnya dulu. muncul kan, Bu? Hah? Kalau di saya diskonnya muncul, Bu. Iya, ini berarti ada kesalahan waktu men-setup, makanya saya buka dulu setup, easy setup, penjualan, PT Andromeda, edit. Nah, ini nggak dibuat sama dia nih, ya. Harusnya terminnya berapa itu PT Andromeda? Coba bantu saya. 3%, Bu. 10 hari. 3 per 10 10. dan per 30. Oh ya, berarti ini salah ya. Nah ini akibatnya kalau tidak ditentukan apanya, tidak saudara masukkan, berarti diskon D-nya 10, 30, 3% ya? Iya, Bu. Iya, Bu. 3. Nah, 3. Nah ini kesalahan temannya. Saya kan buka punya teman ini. Nah, kesalahannya tidak buat termin. Kalau tidak buat termin, akibatnya apa? Fatal ya. Bagi orang akuntansi itu fatal banget itu. Ya. Oke, saya tutup. Saya cancel. Saya ulang lagi. Receive payment. Nah, ini muncul ya. Potongannya 450.000. Ya. Jadi tolong hati-hati lihat soalnya. Kalau soalnya ada termin, jangan diabaikan. Termin itu jangan diabaikan karena berpengaruh dengan diskon yang diberikan. Ya, diskonnya 450.000 ya. Jadi yang dibayar oleh PT Andromeda hanya 14.550. Kita 14.550.000. Nah, kalau sudah sampai di sini, ini kan masih auto balance ya, saudara record. Nah, muncul belum di apa ya, transaksinya belum balance, belum bisa. Maka
kita klik di sini, amount receipt, jumlah yang diterima, diklik, ya. Kalau sudah, kita enter. Nah, muncul auto balance-nya 0, baru bisa direcord. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, bagi yang salah terminnya, yang sebelumnya memasukkan data awal tidak memasukkan termin, tolong dibuka lagi seperti tadi, di close dulu yang ini, terus diperbaiki lewat waktu saudara memasukkan data-data customer awal ya. Kalau sudah, ini kita record. Nah, kalau ada muncul seperti ini, saudara pilihnya print letter aja, nanti aja di print. Udah, cancel. Kita lihat jurnalnya. Nah, jurnal menerima uang tadi kan, berarti di receipt. Nah, ini jurnalnya. Debitnya Bank Pasifik, kreditnya piutang usaha sebesar 14.550.000. Terus potongannya di sales ya. Potongannya 450.000. Nah, ini muncul otomatis. Nah, ini yang saya katakan kalau di program komputer, saudara tidak perlu buat jurnal. Jurnalnya otomatis muncul. Nah, tapi sebelumnya data-datanya harus benar. Kalau tidak benar, akan salah jurnalnya. Ya, atau link account-nya tadi. Kalau link account-nya yang kita pelajari sebelumnya, saudara buat terjadinya penjualan, saudara buat bukan piutang tapi hutang, maka nanti akan muncul hutang. Kalau tidak penjualan muncul hutang jadinya ya. Jadi tergantung akun yang saudara buat dan link account-nya. Ini kita kan tidak milih-milih piutang tadi kan, kita juga tidak milih-milih muncul sendiri. Oke, jadi kalau link account jangan sampai salah, dan termin juga jangan sampai salah. Untuk tes kode, berapa persen pajaknya juga jangan sampai salah. Contohnya tadi saya hanya memilih PPN, langsung muncul 10% ya. Karena kita sudah men-set sebelumnya bahwa pajaknya nanti kalau ada PPN, tarifnya sebesar 10%. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi nomor 3 juga ya. Bukan nomor 3, transaksi tanggal 3 juga. Bisa tolong dibaca? Rahman Yoga ada? Rahman Yoga ada? Ada, Bu. Ya, silakan saudara baca tanggal 3 berikutnya. Tanggal 3 Januari, perusahaan menjual barang secara tunai dengan rincian jenis barang Ergo 726A sebanyak 8 buah dengan harga 1.500.000 dengan diskonnya 0. Lanjut pada barang kedua Ergo 705 dengan jumlah 30 buah dengan harga 375.000 dengan diskon 5%. Ya, oke ya. Kita coba buka. Penjualan ya, barang. Sampai di sana saja, tanggal 3 saja dulu ya. Oke. Berarti coba ABSS-nya. Berarti itu penjualan ya. Kita pilih sales, penjualan. Nah, kita pilih enter sales, masukkan data penjualan. Nah, penjualan tunai katanya ya. Nah, penjualan tunai kita pilih di sini bills. Invoice ya, invoice bukan bill. Invoice. Customer-nya. Nah, ini kayaknya yang penjualan tunai nggak dibuat nih siapa saja. Ada kan siapa saja? Coba cancel ya. Coba lihat soalnya. Di soal itu kan ada keterangan kalau menjual barang kepada pelanggan dijual secara kredit. Tapi kalau bagi yang tidak pelanggan, maka dia menjual secara tunai. Ya, ada namanya kan? Coba lihat soalnya. Ada nggak? Siapa saja? Ada, Bu. Nah, ini nggak dibuat nih, penjualan tunai. Namanya penjualan tunai ya. Nama penjualan tunai harus ditambah. Coba saya ya.
buat lagi setup, isi setup, penjualan. Nah, ini ya, customer card, dibuat baru, new, nama penjualan tunai. Oke, di enter kontaknya. Siapa saja kontaknya ya. Nah, sudah ada penjualan tunai. Ya, ditambahkan ke penjualannya ya, sehingga kalau terjadi penjualan tunai, kita pilih. Ini penjualan, enter sales, terus kita pilih di sini penjualan tunai. Oke ya. Bagi yang tidak ada, boleh ditambahkan. Sudah? Sudah semua customer-nya? Udah, Bu. Oke ya. Berarti terms-nya, terminnya kita klik di sini. Untuk penjualan tunai, kita pilih di sini COD ya. Nah, COD ya. Kalau sudah kita pilih OK. Oke. Sampai di sini kita ganti tanggalnya, tanggal 3 03 01 2017. Ya, kita ganti layout-nya jadi item. Oke. Nah, kita lihat apa jenis barang yang dijual. Jual yaitu 8 unit Ergo 726A. Klik 8. Nih. Itemnya. Tab. Ergo 726A. Tab. Nah, kalau penjualan, saudara nggak perlu nggak perlu membuat harganya lagi, karena harganya sebelumnya sudah kita otomatis ya. Coba kita cek, sama nggak dengan harganya. 1.500.000 ya kan? Nih. 1.500.000. Setelah itu, barang apa lagi yang keduanya? 705, 30 unit. Oh, bukan. 705, 30 unit ya. Di 30. Ya. Tujuh kosong lima. Enggak muncul nih. Nah, ini salah lagi nih. Kok Ergo 705 1.500.000? Kalau ini 1.500.000 betul. Nah, ini ya. Ergo 705 harganya berapa? 375.000. Ah, Bu. 375.000, Bu. Ya, 325 ya.
375. 75, Bu. 175, Bu. Kalau 375 harga jual kali, harga beli, harga jual. Harga jual, Bu. Harga jual, Bu. 375. Ini sekarang kita menjual ya. Oh, 375 ya. Coba kita, ini 1.500.000. Nah, coba saya cancel dulu ya. Nah, ini pasti ada kesalahan di RS aja hapus ya. Berarti ada kesalahan waktu memasukkan inventory, item list, ergo 705 edit. Nah, ini harga beli, harga jualnya nggak diganti ya. Ya, coba perhatikan. Orang akuntansi mencatat ini harus teliti. Nah, ini mah kelebihan nolnya. Ya. Harga jual 375, harga beli 325. Akan muncul otomatis di sini. Berarti ini salah ya. Coba perhatikan ini punya siapa tadi. Dicek lagi. Ya. Sales, penjualan. Ada yang kurang-kurang. Bagi yang lainnya juga ya. Yang lainnya juga perhatikan ada yang kesalahan atau tidak. Ada kesalahan, saudara catat di mana kesalahan saudara, nanti saudara perbaiki. Ini tanggal 3, betul. Berarti ada berapa unit? 10 unit. Ini 10. 8 tadi, Bu. 8 ya, salah soal saya berarti. 8. Ergo 726A ya. Tab, nah muncul 1.500. Setelah itu berapa nih? 30 ya. 30. Ergo 705 ya. Ya, oke. Tab. Nah, muncul kan 375. Berarti tadi yang punya ini siapa ini? Setup component information. Nah, Nada ya, Nadia. Ya, Nadia tolong dicek lagi ya. Nah, nih. Yang penjualan pertama tidak diskon, berarti 0. Penjualan yang kedua, barang kedua didiskon ya. Berapa diskonnya? 5%. 5%. Berarti untuk diskon kita buat di sini ada diskon, kita ketik aja angka 5. Nggak usah pakai persen, langsung muncul persennya ya. Nah. Coba kita masukkan, kita anggap ya, saya simulasikan lagi soalnya. Kita klik tag inklusif. Nah, harga sudah termasuk pajak. Rp1.500.000. Oke ya. Berarti totalnya 22 juta. Pajak di dalamnya, kalau pajak kabur nih berarti harga termasuk pajak, tidak dibayar pajaknya. Sudah? Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya record ya. Saya record. Nah, coba perhatikan. Coba perhatikan ya, penjualannya ini. Nah, ini penjualan tunai ya. Nah, tadi belum dibayar. Bayarnya ada 2 cara. Boleh bayar di sini. Ya, ya coba di share screen lagi ya, share screen. ABSS, saya ulang lagi coba ya. Untuk penjualan tunai, enter sales, invoice, penjualan tunai. Terus ini terminnya kalau penjualan tunai COD. Oke.
tanggal 3. Coba saya buat tag inklusif ya, diklik tanda atas ini termasuk pajak. 8. Tiga puluh. Oke ya. Nah ini berarti yang mesti dibayar 3.250.000. Bisa langsung dibayar ke sini aja. Oke. Paid today. Jadi ini ada paid today, bayar hari ini, langsung saudara klik sebesar 23 sebanyak tagihan ya. Bu, Ya. barang Tiga. yang kedua belum Ibu bikin diskonnya, Bu. Oh iya ya, maaf salah saya. Diskonnya tadi berapa? 5%. 5 ya. Ya, terima kasih. Ya. Nah, berarti 22 jumlahnya sesuai dengan tagihan ya. 687.500. Kalau udah di-record, nggak ada kata-kata apa itu, Bu. Iya. Iya, Bu. Ya, tadi saya terlengkap. Dihapus saja. Jadi ulang Saudara hapus saja. Saudara buat ulang lagi. Menghapusnya, saudara buka kembali. Ya, ini saya record dulu ya. Nanti mau saya hapus ya. Menghapusnya saya record. Ini jadi 0 ya. Jadi saudara balance dulunya harus 0. Sisanya tidak ada lagi. Coba kalau ada kesalahan, buka lagi transaksi jurnal. Terus ini misalnya ini ada kesalahan ya. Ini ada panah ke kiri ini, kita klik panah. Terus ada edit di atas. Terus kita hapus delete cell. Pembayaran sudah dibayar. Kalau sudah dibayar nggak bisa ya. Tadi itu kan belum dibayar, bisa dihapus. Tadi kan saudara belum masukkan angkanya. Bisa terhapus itu. Ya, seperti itu ya cara ngapusnya. Coba cek. Coba saudara hapus. Bisa dihapus? bisa, Bu. Bisa? Nah, bisa. Kalau bisa, saudara ulang kembali, ya. Saudara ulang kembali, isi bla 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 sama seperti saya. Setelah itu ada paid today ya. Ada di sini tulisan paid today. Nah, saudara ketik angkanya sesuai dengan jumlah total amount-nya. Berapa total amount-nya, itu saudara paid today sehingga nanti balance due-nya 0. Ya, kalau balance due-nya 0 baru bisa di-record. Oke ya, bisa saudara ulang lagi itu di rumah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, maaf saya terlambat keluarnya. Ya, karena tadi pun bermasalah juga apa saya. Oke ya, kita stop. Bu. Minta maaf saya terlambat keluarnya. Ya, ada apa? Ada Yang punya pertanyaan? Nisa tadi emang nggak bisa, Bu, pay bills-nya, Bu. Begini saja, mungkin saudara bisa SS, kalau bisa share-nya di grup ya, supaya sih bisa menentukan bahwa ini mahasiswa ini yang bertanya gitu. Saudara SS, terus saudara tanya, nanti saya jawab. Ya, tanyanya di grup. Oke, kalau ada pertanyaan lagi yang tadi itu juga ya, bagi yang kan sudah dihapus, dibuat lagi yang baru muncul paid today-nya. Oke, ada lagi yang bertanyakan? Ya, oke, kalau tidak ada pertanyaan, saudara kumpulkan tugasnya nanti malam. Kan ini sudah selesai ya, tinggal ngedit-edit aja lagi. Bagi yang salah, sebelumnya kan tadi ada beberapa kesalahan ya. Ada yang salah membuat termin, ada yang salah tidak menambah penjualan tunai, dan sebagainya. Nah, diperbaiki dulu sebelum mengumpulkan tugas, dicek dulu ya. Diperbaiki kesalahan-kesalahannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bu, ya, yang boleh. dikumpul sampai 3 Januari ini aja, Bu. Ya, sampai tanggal 3 Januari saja yang dikumpul. Bu. Baik, Bu. Oke.
Kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu